Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Walladhi yubtilut qala al-musannif wa syari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulubihi fi darin amin. Walladhi yubtilut tayammuma, dan adapun walladhi yubtilu yang membatalkan apa alladhi at-tayammuma pada tayamum salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Yang membatalkan tayamum di dalam kitab ini ada 3 perkara. Ahaduha, adapun salah satunya 3, kulluma, setiap perkara. Ahaduha, adapun salah satunya 3, kulluma, itu setiap perkara, abatola, yang membatalkan apama al-wudu'a, pada wudu. Yang pertama yang membatalkan tayamum adalah semua perkara yang membatalkan wudu. Wasabaqo bayanuhu, dan telah lalu bayanuhu apa keterangannya, tolal wudu, apa-apa yang membatalkan wudu, fi asbabil hadas, di dalam sebab-sebab hadas. Jadi semua perkara yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Nah, telah ada keterangan yang terdahulu di dalam sebab-sebab hadas. Famata, maka ketika karena ada siapa orang mutayammiman, itu orang yang bertayamum, summa ahdasa, kemudian berhadas siapa orang, batola, maka batal tayammumuhu, apa tayamumnya orang. Jadi ketika ada orang itu bertayamum kemudian berhadas, maka batal tayamumnya. Wasani, adapun perkara yang membatalkan tayamum yang kedua adalah ru'yatul ma'i, itu melihat air. Wa fi ba'din nusahi, di dalam sebagian naskah matan itu, wujudul ma'i, adapun ada air. Jadi di sebagian naskah matan bukan ru'yatul ma'i tapi wujudul ma'i, adanya air. Perkara tayamum yang kedua, yang membatalkan tayamum yang kedua adalah melihat air atau adanya air. Fi ghairi waqti shalah, di dalam selain waktu salat. Kita lanjut. Faman tayammama, faman, adapun orang, tayammama, itu bertayamum siapa man, lifaqdil ma'i, karena tidak adanya air. Summa ro'a, kemudian melihat siapa man al-ma'a, pada air, au tawahhamahu, atau menduga-duga siapa man hu, pada air, qabla duhulihi, sebelum masuknya orang yang bertayamum, fis sholati, di dalam sholat, batola, maka batal tayammumuhu, apa tayamumnya orang. Jadi ketika orang itu bertayamum karena tidak adanya air, kemudian ia melihat air atau dia menduga-duga adanya air sebelum masuknya orang di dalam sholat, sebelum melakukan sholat maksudnya, maka batal tayamumnya. Dia harus segera menggantinya dengan berwudu dan lalu melaksanakan sholat. Fa'in ro'ahu, apabila melihat siapa orang hu, pada air, ba'da duhulihi, setelah masuknya orang yang bertayamum, fiha, di dalam sholat, wa kanatis sholatu, dan ada apa sholat, mimma, itu bagian dari perkara, la yaskutu, yang tidak gugur, farduha, apa kefarduannya sholat, bitayamumi, dengan bertayamum, kasolati mukimin, seperti sholat orangnya mukim, batolat, maka batal apa sholat fil hali, ketika itu. Jadi keterangan ini maksudnya adalah apabila ada orang ia melihat air setelah masuknya orang di dalam sholat, dan ada apa sholat itu, yang sholat tersebut tidak gugur, yang tidak gugur kefarduannya sholat, fardunya sholat dengan tayamum seperti sholatnya orang mukim,
maka ketika itu batal sholatnya. Jadi kalau ada orang bertayamum, tayamumnya orang mukim. Nah, orang mukim bertayamum, maka setelah dia bertayamum, setelah dia melakukan sholat dan dia melihat akan adanya air, maka orang seperti ini maka tayamumnya langsung batal ketika itu. Kita lanjut. Au mimma, atau suatu perkara yaskutu yang gugur apa ma, mimma atau suatu perkara, atau termasuk, maksudnya yaskutu yang gugur farduha apa kefarduannya sholat, apa fardunya sholat, bitayamumi dengan tayamum, kasolati musafirin seperti halnya sholat musafir, fala tabatulu maka tidak batal apa sholat fardon pada sholat fardu, ya kan, itu sholat fardu, kanatis sholatu yang ada apa sholat, au naflan itu sholat sunnah. Nah, lain halnya ketika termasuk perkara tersebut gugur, sholat tersebut itu gugur kefarduannya sholat atau fardunya sholat dengan tayamum seperti sholatnya orang yang musafir, maka tidak batal sholat fardu maupun sholat sunnah yang telah dilakukannya. Jadi orang ini lagi musafir tidak ada air, lantas dia bertayamum. Memang ujurnya orang bertayamum boleh karena dia musafir dan dia boleh bertayamum. Maka ketika dia musafir tidak ada air, dia melakukan sholat dan dia telah sholat tatkala itu menemukan air, maka tidak langsung batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Sholat yang tidak dikerjakan maka tetap sah. Lain halnya orang yang tadi kasolati mukimin, sebagaimana orang sholat mukim, maka ketika itu langsung batal sholatnya dan dia harus mengulang sebagaimana dia mengulang sholat dan mengambil wudhu seperti sedia kala. Kita lanjut. Wa in kanat tayammum syahsi, apabila ada apa tayamumnya orang lima rodin karena sakit, wanahwihi dan selainnya sakit, summa ro'a kemudian melihat ianya orang al-ma'a pada air, fala asaro maka tidak berpengaruh, maka tidak ada pengaruh itu maujud liru'yatihi karena melihatnya orang, bal tayammumuhu bahkan adapun tayamumnya orang bakin itu tetap bihalihi dengan keberadaannya orang. Jadi ada alasan orang tersebut tayamum karena sakit dan selainnya sakit, kemudian dia melihat air, maka atas melihat air tersebut tidak berpengaruh pada orang tersebut. Dia tetap tayamumnya tetap pada dirinya ketika itu dan sholatnya tetap sah. Hal yang membatalkan tayamum yang ketiga adalah riddah, itu murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam maupun dengan ucapan dan perbuatan. Jadi yang kedua adalah ru'yatul ma, adanya air atau melihat air. Yang ketiga adalah riddah. Wahia qatlul islami, wahia adapun riddah qatlul islami itu terputusnya Islam. Wa idza imtana'a apabila terhalang syar'an secara syara' istimalul ma'i apa penggunanya air fi udwin di dalam anggota, fa in lam yakun apabila tidak ada alaihi atasnya udwin, atasnya anggota, satirun itu penghalang, wajib maka wajib alaihi atasnya anggota at-tayammumu apa tayamum, wa ghuslu sahihi dan membasuh yang sahih yang sehat. Jadi apabila ada anggota tercegah, terhalang dari menggunakan air karena sakit, mungkin luka di dalam anggota tubuh, apabila anggota tubuh tersebut tidak ada penghalang, maka wajib baginya orang tersebut, ya kan, dia bertayamum dan membasuh yang sehat. Wala tartiba dan tidak ada tartib itu maujud bainahuma di antaranya tayamum dan anggota yang sehat, lil junubi bagi orang yang junub. Amal muhdis
Adapun orang yang berhadas, fa innama, maka sungguhnya hanya saja yatayammamu, bertayamum ianya orang waqta dukhuli guslil udwi, pada waktu masuknya membasuh anggota al-alili yang sakit. Nah, di sini. Jadi kalau ada orang tersebut hadas. Hadas hanya saja ia bertayamum setelah masuknya anggota yang sakit. Nah, dia sehat, dia wudu sebagaimana biasa, namun tatkala ada anggota yang sakit di dalam anggota wudu tersebut, maka pada saat itu dia bertayamum. Fa in kanal alal udwi, apabila ada alal udwi atas anggota satirun, apa penutup atau penghalang, fahukmuhu, maka hukumnya udun, hukumnya anggota, madkurun, itu disebutkan fil kaulil musannif, di dalam perkataan musannif, wasahibul jabair, temanya wasahibul jabair. Jadi ada anggota yang memang ada satirnya, ada penghalangnya, maka hukumnya disebutkan di dalam perkataan musannif wasahibul jabair. Insyaallah kita akan bahas setelah pertemuan ini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.